warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di bahasan kita tentang tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan ATN. Hari ini kita membahas tentang surat Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul, katakanlah Muhammad, Allahumma malikal mulk, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan, man tasya, kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tudillu man tasya, engkau wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapapun yang engkau kekuasaan kepada siapapun yang engkau hendaki. Wa tudillu man tasya, engkau hinakan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau hendaki. Ya. Biyadikal khair, di tangan engkau ya Allah kebajikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau adalah dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat ini adalah ayat bicara tentang tasawuf politik, ya. Asbabun nuzul ayat ini adalah disebutkan bahwa Imam Al-Wahdi di dalam kitab Lubabun Nukul di Asbabun Nuzul menjelaskan dari riwayat Ibnu Abbas dan Anas bin Malik bahwa setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, ya, beliau menerangkan bahwa kelak umat Islam akan menguasai Persia dan Rom. Ya. Kalau sekarang adalah Iran, ya. Persia itu Iran, ya. Maka orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi berkata, Muhammad sekali-kali tidak akan menguasai Persia dan Rom. Mereka mengatakan, mengapa Muhammad tidak merasa cukup dengan menguasai Mekah dan Madinah saja? Mengapa dia berambisi mengalahkan Persia dan Rom? Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat Al-Imran ayat 26, ya. Dalam subbahasan ayat ini adalah di dalam subbahasan tentang SAP-nya, judulnya adalah tasawuf dan politik, ya. Apa sebenarnya tasawuf itu? Tasawuf dari akar kata tasawwafa, ya, para ulama sufi, ya, banyak menjelaskan tentang makna tasawuf, ya. Menjelaskan tentang tasawuf, ya. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari akar kata as-suf, maknanya hulu, ya. Karena memang orang ulama sufi itu kebiasaan mereka adalah menggunakan pakaian yang berbulu, ya. Orang-orang sufi itu mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu wol, ya.
Kemudian di dalam kitabnya Dr. Said Agil Siraj Al-Munawwar dijelaskan tentang akar kata tasawuf ya, dan asal usul mana tasawuf ya. Ya, dari mana sebenarnya akar tasawuf itu muncul ya. Bahwa kalimat tasawuf adalah banyak pendapat yang berkembang di kalangan dari beberapa referensi atau beberapa literatur tentang kitab tasawuf ya. Ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa wadaba jama'atu ilan kalimat sufi mustaqim minas sofa. Ada yang mengatakan kalimat sufi itu, jadi kalau sufi adalah orangnya, kalau tasawuf adalah proses ya, proses untuk memasuki dunia sufi. Tahapan-tahapan untuk memasuki dunia sufi itu ada namanya tasawuf ya. Kata sufi itu dari kata sofa ya, artinya bersih ya. Artinya apa? Bahwa tasawuf itu adalah bersih. As-sofa mahmudun bikul lisanin. Jadi sofa itu bersih itu adalah disenangi, dipuji oleh setiap lidah, setiap ucapan ya. Jadi sofa itu adalah mahmud, sesuatu yang disukai, bikul lisan dengan semua ucapan ya. Waktu itu ada melawan sofa adalah al-kadurat kotor ya. Wal amdu idza sofa min kaduratil basyariyah, manusia seorang hamba apabila bersih dari kotoran ya, kotoran al-basyariyah, hal yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka dikatakan seorang sufi. Jadi sufi adalah orang yang bersih hatinya dari karakter-karakter sifat-sifat buruk daripada manusia ya. Imam Al-Qushayri mengatakan bahwa sufi itu mengatakan bahwa sufi adalah waqala qaum innama sumu sufiyan. Jadi ada kelompok ulama berpendapat bahwa seseorang dikatakan sufi karena dekatnya sifat-sifat mereka dari ahlus sufah, yaitu adalah di zaman Rasulullah ada namanya ahlus sufah, orang-orang yang hidupnya berada di jerambah masjid, di emperan masjid. Mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memang tidak bekerja, datang ke kota Madinah, bahkan disebut lebih dari 900 ya, 300 sekian, 350 orang. Mereka memang datang ke Masjid Nabawi tidak membawa modal apa-apa, hanya mereka mengatakan makan hidupnya adalah dari sedekah pemberian Rasulullah dan dari masyarakat ya. Mereka adalah tinggal di jerambah atau di serambi masjid, mereka belajar dan beribadah di sana ya. Mereka dikatakan namanya ahlus sufah, yaitu orang-orang yang hidupnya berada di serambi masjid Rasulullah di sebelah utara dari Masjid Nabawi ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa sufi itu ya adalah kata-kata sufi itu adalah disebutkan anna sufiya man sumila sufiya. Jadi sufi adalah dikaitkan, dinisbatkan pada sufia, jadi orang yang bijak ya.
Ada yang mengatakan begitu, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sufi adalah orang-orang yang menggunakan pakaian wol, ya. Itu dari kata sufi. Kemudian apa kata tasawuf, ya. Terkait dengan tasawuf, ya. Hal-hal yang terkait tasawuf, ya. Tasawuf adalah sebuah sebuah filsafat kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa manusia dari segi moralnya, ya. Ya, itu adalah tasawuf, ya. Dan kenapa bahwa politik perlu juga dengan tasawuf, ya. Karena bahwa tasawuf itu adalah tidak hanya berhenti pada tataran moral, tetapi berupa pendidikan jiwa, mengendalikan nafsu, ya, mengendalikan berpegang pada moral yang utama, ya. Ya, itu adalah pentingnya orang berpolitik harus juga dengan menggunakan tasawuf, ya. Jadi kenapa berbicara tentang politik, ya, dikaitkan dengan persoalan tasawuf, ya. Karena di tengah-tengah kehidupan kemajuan ilmu dan teknologi, kemajuan di bidang ekonomi, di bidang sains, ya, di bidang demokrasi, di bidang politik, ya, ya, banyak orang cenderung lari kepada pencarian spiritual atau tasawuf dan thariqah, ya. 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 Nah, kemudian sebenarnya apa urgensinya, pentingnya bahasan tentang tasawuf dan politik, ya. Ya, karena memang bahwa dapat disebutkan bahwa urgensinya tentang bahasan tentang tasawuf dan politik, bahwa tasawuf merupakan sebuah basis, ya, yang bersifat fitri pada manusia, ya. Jadi pada dasarnya manusia itu cenderung pada sofistik, ya. Karena tasawuf merupakan potensi ilahi, ya, yang berfungsi diantaranya dalam mendesain corak sejarah dan peradaban manusia. Dan tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas yang berdimensi sosial, kemudian berdimensi politik, berdimensi ekonomi maupun kebudayaan. Sehingga ketika para politisi adalah mempunyai jiwa tasawuf, maka akan diharapkan tidak terjadinya muncul perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai daripada ajaran agama. Karena dengan tasawuf maka bisa mengendalikan, dapat mengontrol, ya. Karena fungsi tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah kepada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai, sehingga tasawuf akan menghantarkan manusia pada tercapainya supremasi moralitas, ya. Itu di antara. Yang ketiga, bahwa tasawuf mempunyai relevansi dan signifikansinya dengan problem manusia modern. Karena tasawuf secara seimbang telah memberikan kesejukan hati, kedisiplinan syariah sekaligus, ya. Ada kedisiplinan batin dan kedisiplinan syariah, ya. Ya, karena tasawuf bisa membentuk tingkah laku manusia, akan pendekatan tasawuf yang suluki dapat memuaskan dahaga intelektual manusia dengan pendekatan tasawuf falsafi. Nah, oleh karena itu maka pembahasan tentang politik juga punya urgensinya jika dibahas tentang persoalan tasawuf, ya. Kenapa? Karena pada realitasnya, ya, para politisi ketika dia dikontrol dengan pendekatan sofistik, maka menjadi politisi-politisi yang melupakan akan
melupakan akan nilai-nilai moral, ya, akan menjauhkan nilai-nilai moral manusia dari tataran ajaran-ajaran yang bisa mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah Ta'ala, sehingga menjadi politisi-politisi yang memang mencerminkan daripada nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itulah maka dalam subbahasan tentang Ali Imran ayat 26 ini subtopik bahasanya adalah tasawuf politik, ya, tasawuf politik. Artinya apa? Tasawuf politik yang mengedepankan tentang moral, ya, pendekatan yang terkait dengan moral, ya. Dalam surat Al-Imran ayat oleh karena itu maka di dalam kitabnya kitab Hikam, ya, yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ya, yang disarai oleh Abdul Majid Asy-Syarnubi, ya, disebutkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu al-bahis, ya, ilmu yang membahas, mengkaji tentang tahdhibun nafs, jadi membersihkan jiwa, ya, mendidik jiwa, wa tasfiyatu, dan membersihkan jiwa an sifatil madmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi kalau orang memang seorang sufi, maka dia menjadi politisi yang bermoral, ya, beretika, yang menjauhkan dari isu-isu yang negatif, ya, korupsi, ya, itu dengan dia memahami tasawuf dan mampu mengaplikasikan, maka dia dibersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, ya. Wa tanbihu ala ma ya'ridu, dan mengingatkan atas hal-hal yang bisa datang secara tiba-tiba, ya, bil ibadah, di dalam aspek-aspek ibadah, wal muamalah, dan aspek-aspek yang menyangkut hubungan interaksi sosial, minal afatil muhlikati, dari penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan manusia, yang bisa menghancurkan peradaban manusia, kal kibri, sebagaimana sombong, waria, dan waria artinya pamer, ya, ingin pujian orang, wal usbi, dan membanggakan diri, wa ta'rifi turuqil mursali, dan memperkenalkan cara atau jalan-jalan yang bisa menyelamatkan manusia dari hal-hal yang bisa menghancurkan, daripada penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan terhadap jiwa dan perilaku manusia. Itulah yang dikatakan oleh yang mensyarah kitab Al-Hikam, Abdul Majid Asy-Syarnubi. Oleh karena itu sangat relevan kalau memang bicara politik juga tidak dilepaskan dari persoalan-persoalan tasawuf, ya. Dalam Al-Imran ayat 26 ini Allah mengatakan, Qulillahumma, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulk, bahwa yang mempunyai kekuasaan itu adalah Allah, ya. Bahwa Allah lah yang memberikan kekuasaan pada manusia, ya. Bahwa Allah adalah yang memberikan kekuasaan kepada uruti kepada manusia, ya. Al-muluk, ya, al-muluk, muluk artinya kekuasaan, ya, kerajaan, ya. Al-muluk adalah kekuasaan, ya. Al-muluk dalam ayat Al-Imran ayat 26 ini, makna muluk secara bahasa adalah kerajaan atau kekuasaan. Artinya apa? Al-muluk berarti kekuasaan hanyalah ada pada Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Qulillahumma malikal mulk, bahwa yang punya kekuasaan, yang punya kerajaan hanyalah kepada Allah Ta'ala. Dan kekuasaan kerajaan itu diberikan pada orang-orang yang dihendaki Allah Ta'ala. Dan kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala ketika Allah jika menghendaki, ya. Ketika Allah menghendaki.
Oleh karena itu maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran dari 114 surat itu Allah mencantumkan salah satu surat yang bernama surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ayat yang surat yang ke-67 bernama surat Al-Mulk dalam juz 29 itu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah ya, di mana dengan kekuasaannya dengan kekuasaan Allah adalah kerajaan yang ada di dunia ini, dan Allah adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah dicantumkan di dalam surat 67 dari 114 surat Al-Quran. Allah mencantumkan dengan sebuah surat yang bernama surat Al-Mulk, yaitu surat kerajaan atau kekuasaan. Dalam surat 67 surat Al-Mulk ini awalnya Allah menerangkan tentang kekuasaan Allah ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kekuasaan kerajaan Allah ada di dunia dan ada di akhirat. Kemudian pada ayat 26 surat Al-Imran ini Allah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah Ta'ala, serta menyuruh kita untuk menyadari bahwa Allah lah yang dapat memberikan kekuasaan kepada siapapun, kepada siapa saja, dan akan mencabutnya dari siapa saja jika yang menghendaki, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta Allah lah yang maha mengetahui dan yang maha gaib, maupun Allah maha mengetahui baik yang tampak ataupun yang maha gaib ya. Ini adalah penjelasan di dalam surah Al-Imran ayat 26. Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kepada Nabi untuk menyatakan bahwa Allah yang maha suci, yang mempunyai kekuasaan tertinggi ya, dan mengurus, merampungkan segala perkara dan menegakkan neraca undang-undang di dalam alam ini ya. Allah yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapapun yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Ada kalanya Allah memberikan kekuasaan bersama dengan pangkat kenabian, seperti di dalam peristiwa kisah Nabi Ibrahim. Dan ada kalanya hanyalah Allah memberikan kekuasaan untuk memerintah saja menurut hukum kemasyarakatan, yaitu dengan mengatur kabilah-kabilah dan bangsa. Allah juga mencabut kekuasaan dari orang-orang yang dikehendaki, disebabkan mereka berpaling dari jalan lurus ya, yaitu jalan yang dapat memelihara kekuasaan karena meninggalkan keadilan dan berlaku curang dalam pemerintahan. Makanya Allah di dalam ayat lain Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Ayat ini setiap khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat selalu diingatkan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat adil ya, bersikap adil dan berbuat baik, karena esensi daripada hukum itu adalah keadilan ya. Esensi hukum itu adalah keadilan ya. Dan Allah telah mengingatkan apa yang terjadi di kalangan Bani Israel ya, bangsa-bangsa yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini ya. Artinya apa? Bahwa Allah akan memberikan kekuasaan pada orang yang Dia kehendaki dan menghinakan orang yang Dia kehendaki ya. Banyak orang yang mempunyai kekuasaan memegang tampuk kekuasaan, memegang tampuk politik ya, tapi juga di akhirnya juga tragis dalam kehinaan ya, ketika mereka tidak bisa mengendalikan kekuasaan yang diberikan kepadanya, maka orang bisa tersungkur jatuh dalam kehinaan ya. Maka Allah di sini mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian dalam ayat ini
uh, menjelaskan tentang bagaimana fakta-fakta sejarah yang menjadi bukti bahwa uh, bangsa-bangsa di Timur Tengah ya uh, adalah bangsa yang memang jumlahnya dari segi kuantitasnya adalah bangsa yang besar, bangsa yang begitu besar ya. Tetapi mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat yang jumlahnya lebih sedikit ya. Karena apa? Karena mereka tidak bersatu, mereka berpecah belah, karena juga adanya permusuhan dan perpecahan yang terjadi di antara apa? Di antara bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah ya. Dalam ayat ini juga Allah menerangkan bahwa segala kebajikan terletak di tangan ya, di tangannya ya. Ini menunjukkan bahwa Allah akan sendirilah yang akan memberikan menurut kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kebajikan selain Allah Ta'ala. Dalam ayat ini hanya disebutkan kebajikan saja, bahwa segala sesuatu yang buruk dan jahat juga ada di bawah kekuasaan Allah. Hal ini dapat dipahami bahwa pernyataan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itulah maka konteksnya adalah bahwa orang berpolitik juga perlu mempunyai jiwa tasawuf ya, agar manusia bisa dikendalikan ya. Karena pada dasarnya bahwa tasawuf itu adalah al-akhlaq, at-tasawufu al-akhlaq al-karimah, al-akhlaq al-fadilah, bahwa tasawuf adalah berakhlak ya, moral yang baik ya, moral yang baik. Kemudian apa sebenarnya politik ya? Dalam bahasa Arab bahwa politik adalah dari kata-kata asiyasa. Jadi politik itu dalam bahasa Arabnya adalah asiyasa ya. Ya. Jadi sasa ya, susu siasatan ya. Ya. Imam Ahmad Fatih Bahasti ya, dalam bukunya menyebutkan bahwa politik atau istilahnya siasa adalah tadbiru masalikil ibad ala wifqi syar'i. Jadi politik itu adalah pengurusan ya, mengatur kemaslahatan umat manusia harus sesuai dengan syarak ya, sesuai dengan aturan hukum ya. Politik adalah tadbiru masalikil ibad ala wifqi syar'i ya, mengatur daripada kemaslahatan umat manusia sesuai dengan aturan-aturan syar'i ya. Kemudian di dalam Ibnu Qayyim juga mengutip tentang perkataan Ibnu Aqil yang mengatakan bahwa Asia satu maka nafilan yakun ma'u anas aqraba ila shalah wa ba'da alil fasad ya, bahwa siasa atau politik adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan ya, dan lebih jauh daripada kemafsadatan ya. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan juga Allah tidak menentukan ya. Ya. Wa ilam yakun yusri'uhu ar-rasul wa la nazala bi wahyu. Jadi sekalipun politik itu Rasulullah tidak menetapkan tentang bagaimana sebenarnya politik itu. Tapi intinya adalah politik adalah sebuah tadbir ya, pengaturan atau pengurusan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan regulasi atau aturan yang
bersumber dari syar'i. Kemudian di dalam ada lagi yang mengatakan bahwa siasa itu secara politik, secara makna bahasa dari kata-kata sasa, ya susu, siasatan, ya sasa jadi politik atau asiasa secara bahasa. Asiasatu fil lughah adalah sasa ya susu siasatan, di mana dabbaro biru tadbira, mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan. Itu adalah makna politik, ya. Kemudian oleh karena itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tadi itu, maka siasa berarti adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, kemudian pengawasan, ya, dan makna yang lain, ya. Itu adalah makna politik secara harfiah, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah, Rasulullah SAW yang beruspun dari Abi Hurairah, disebutkan Nabi radhiyallahu anhu wasallam qala kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah bersabda, Bani Israel dikendalikan oleh para nabi. Jadi Bani Israel adalah sebuah bangsa yang sejak dulu adalah bisa mengendalikan, ya, bangsa yang keras, ya, yang keras kepala, dan modelnya adalah perilakunya adalah mengatur, ya, yang sulit diatur, ya. Maka hampir seluruh para nabi itu diturunkan kepada Bani Israel, ya. Hampir seluruh turunan nabi adalah berasal dari Bani Israel. Nah, dari menurut di atas, ya, bahwa siasa mengandung dua dimensi yang berkaitan satu dengan yang lain. Pertama adalah tujuannya hendak dicapai adalah melalui proses pengendalian, tadbir. Yang kedua adalah cara, ya, bagaimana cara mengendalikan adanya menuju tujuan yang diharapkan, ya. Nah, oleh karena itu bahwa politik adalah asiasa adalah al-qiyamu ala syai'in bima yuslihuhu, bahwa politik adalah memimpin, mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Asiyasatu al-qiyamu ala syai'in bima yuslihuhu, politik adalah memimpin atau memilih, mengatur sesuatu sehingga bisa membawa kemaslahatan. Dan oleh karena itulah maka di dalam ayat Al-Imran bahwa ayat Al-Imran ayat 26 disebutkan tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, ya. Bahwa Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada manusia. Bagaimana agar kekuasaan itu tidak lain adalah dalam rangka kemaslahatan umat manusia, ya. Dalam rangka kemaslahatan umat manusia. Maka di dalam kaidah fikih disebutkan tasarruful imam manutun ala maslahatir ra'iyah, ya, bahwa kebijakan seorang kepala negara, seorang pemimpin harus mengacu kepada harus bermuara kepada kepentingan kemaslahatan publik, ya. Tasarruful imam manutun ala maslahatir ra'iyah. Jadi kebijakan tindakan regulasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, baik kepala daerah, gubernur, presiden, para menteri adalah muaranya adalah dalam rangka maslahatir ra'iyah, kepentingan publik, ya. Itu adalah esensi daripada politik, ya. Oleh karena itu di dalam surat Ad-Dariyat disebutkan wama khalaqtul insa wal jinna, ya, illa liya'budun, ya, bahwa aku tidak menciptakan manusia dan jin diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
Jadi ibadah itu ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho. Ibadah yang murni, ritual ansih ya. Salat, berzikir, baca Quran, berpuasa, ya, zikir misalnya. Itu adalah namanya ibadah yang mahdho. Ada lagi ibadah yang ghairu mahdho ya. Ibadah yang ghairu mahdho ya. Ibadah yang berhubungan dengan interaksi sosial ya. Jadi orang membantu orang ya, menolong orang ya. Orang menjadi politisi juga ibadah kalau niatnya adalah dalam rangka mensejahterakan daripada masyarakat. Menjadi bupati juga ibadah, menjadi anggota dewan juga ibadah kalau niatnya adalah motivasinya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kemaslahatan umat manusia, meningkatkan taraf kehidupan rakyat misalnya ya. Karena semuanya itu adalah kembali kepada motif innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa segala satu akibat manusia adalah bergantung kepada motifnya. Ketika motifnya adalah dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala, maka juga mempunyai makna ibadah. Oleh karena itu ada yang memberikan definisi bahwa ibadah itu adalah al-khudu wa ta'atu lillah, sebuah bentuk ketundukan dan ketaatan karena hanya mencari ibadah kepada Allah, hanya mencari ridho Allah Ta'ala, itu adalah dikatakan ibadah ya. Bahkan ada definisi dikatakan kullu amalin yutaqwa limardatillah bahwa ibadah, sebuah aktivitas manusia di mana muaranya adalah hanya mencari itu Allah Ta'ala, itu adalah bagian daripada ibadah. Oleh karena itu maka di dalam ayat Al-Imran ayat 26 ini pada dasarnya bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan dicabut kembali dari siapa saja yang dikehendakinya ya. Manusia haruslah berserah kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memiliki kekuasaan, dan kekuasaan itu harus digunakan dalam rangka hanya ingin mencari ridho dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka politik juga perlu diimbangi dengan tasawuf ya. Karena dengan dikendalikan dengan tasawuf maka akan menjadi politisi yang mengedepankan etika, yang mengedepankan kejujuran, yang politisi yang mengedepankan tentang moral dan etika yang baik ya. Bagaimana berpolitik yang santun, bagaimana berpolitik yang betul-betul mau memperjuangkan kepentingan publik, membawa aspirasi rakyat ya, dalam rangka mensejahterakan rakyat ya. Karena tujuan kekuasaan adalah tidak lain adalah dalam rangka tasarruful imam manutun ala maslahatil aliyah. Jadi kebijakan tindakan para politisi, tingkatan para negarawan ya, para pemangku kebijakan publik itu adalah muaranya adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat agar terjadinya sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Kalau mereka sejahtera maka mereka akan ibadah dengan tenang ya. Itulah pentingnya bahwa politik juga harus diimbangi dengan pendekatan sofistik ya, agar dapat mengendalikan, mengontrol daripada perjalanan politik seseorang. Baik, saya kira itu bahasan tentang surat Al-Imran ayat 26 dan ayat Al-Zariyat ayat 56, bahwa Allah mengatakan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian dari ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ya. Aku ciptakan manusia dan jin adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
dalam surat Al-Bayyinat ya, Allah menyebutkan wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Ketika manusia bekerja menjadi seorang politisi, menjadi seorang kepala pemerintahan, kepala daerah ya. Kalau memang dia motifnya adalah dalam rangka memperbaiki, dengan kekuasaan itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat ya, bisa membangun masyarakat yang berperadaban ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalau niatnya adalah betul-betul dengan tulus yang ikhlas, maka itu adalah bagian daripada bentuk daripada beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang digariskan di dalam surat Al-Dariyat ayat 50. Saya kira itu sekilas pembahasan tentang tasawuf dan politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.